Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan 19. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya, sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Sahabat Alkitab, salah satu kecerendungan kita sebagai manusia adalah jatuh ke dalam dosa karena mengeraskan hati kita. Seringkali saat kita berbuat salah, Allah telah menyampaikan tegurannya dengan berbagai cara. Tetapi kitalah yang membuat pembenaran-pembenaran atas dosa yang kita perbuat. Penulis surat Ibrani mengingatkan umat agar tidak mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, supaya mereka tetap mendapatkan janji Tuhan. Ia mengulang ingatan masa lalu tentang nenek moyang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari tanah perbudakan, tetapi gagal memasuki tanah perjanjian dengan segera karena tidak taat dan berdosa terhadap Allah. Peringatan tentang dampak dari ketidaktaatan dan keberdosaan ini disampaikan secara serius. Tidak hanya itu, penulis Ibrani juga menekankan pentingnya mendengar dan melakukan firman Tuhan sesegera mungkin. Kata hari ini digunakan untuk menekankan urgensi tersebut. Roh Kuduslah yang memanggil mereka untuk bertindak sekarang juga, tanpa penundaan sedikit pun. Peringatan ini disampaikan karena adanya kekhawatiran jika umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi tergoda untuk kembali ke ajaran mereka yang lama, karena beratnya beban menjadi pengikut Kristus. Jika mereka sampai melakukannya, itu berarti mereka tergelincir keluar dari jalan yang benar, dan dengan demikian mereka tidak lagi menjadi bagian dari rumah Kristus. Penulis surat Ibrani ingin memberikan pembinaan iman kepada saudara-saudaranya dengan mengingatkan mereka pada hukuman yang dialami oleh umat di masa lalu saat mengembara di padang gurun. Pembinaan iman dengan cara mengingatkan kembali kejadian di masa lalu merupakan sebuah tradisi yang lazim pada masa itu. Rasul Paulus pun melakukan cara pedagogi yang sama. Selain itu, penulis Ibrani juga mengutip Mazmur 95
ayat 7 sampai dengan 11. Ia mengutip kalimat, "Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya." Frasa hari ini mengacu pada hari ketika mazmur tersebut didoakan atau dinyanyikan dalam ibadah. Memang salah satu tujuan ibadah Israel adalah mengaktualkan peristiwa-peristiwa masa lampau dan menarik amanatnya bagi masa kini. Pada hari itu, bangsa Israel harus mendengarkan suara Tuhan. Dalam pengertian Alkitabiah, kata mendengarkan seringkali memiliki arti sebagai menaati atau mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Dengan demikian, pesan yang hendak disampaikan oleh penulis Ibrani adalah bahwa nasihat yang diberikan oleh pemazmur kepada pendengarnya di masa lalu masih sangat relevan bagi umat Kristen Yahudi yang hidup di zaman surat Ibrani ini ditulis. Selain mengingatkan umat agar tidak mengeraskan hati saat mendengarkan firman Tuhan, penulis juga mengajak umat untuk saling mengingatkan saudaranya sebagai bagian dari mendukung pertumbuhan iman dalam komunitas. Kita dipanggil untuk saling menguatkan setiap saat, agar tidak ada di antara kita yang menjadi keras hati oleh tipu daya dosa. Kehidupan Kristen bukanlah perjalanan individual, tapi perjalanan komunitas yang saling mengingatkan dan mendorong untuk tetap setia kepada Allah. Sahabat Alkitab, sebagaimana umat Israel yang gagal karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan, kita pun bisa gagal jika tidak bertekun dalam iman kepada Yesus. Sadarilah bahaya dari mengeraskan hati dan tipu muslihat dosa. Tuhan terus memanggil kita hari ini untuk berbalik kepadanya, mendengarkan suaranya, dan hidup dalam ketaatan. Selain itu, ciptakanlah komunitas iman yang suportif dan sehat, agar saat kita lemah iman dan berada di ujung pencobaan, ada persekutuan yang menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan peneguhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas perenungan firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Ya Tuhan, tolong lembutkanlah hati kami agar dapat mendengar suara-Mu dan hidup dalam ketaatan. Tolonglah kami untuk saling menguatkan dalam iman dan setia berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.